guys, kembali lagi bersama podcast Ian Berdialogika bersama Hima Negara. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tips menjadi peserta KKN Kebangsaan. Dan kanan kiri saya sudah ada narasumber yaitu Bang Almar Ananda. Beliau merupakan delegasi dari Umrah untuk mengikuti KKN Kebangsaan. Halo Bang. Halo. Oke, mungkin Abang boleh perkenalkan diri gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Ananda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya sedang berada di semester 7. Nah, jadi teman-teman semuanya, saya merupakan bagian dari delegasi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk mengikuti KKN Kebangsaan 2023. Alhamdulillah nih, sudah kedua kalinya dipanggil oleh organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara atau yang biasa disebut dengan Hima Negara. Jadi untuk pertamanya saya mengikuti atau menjadi pemateri dalam ospek jurusan. Nah, yang kedua kalinya saya menjadi bagian untuk menyampaikan bagaimana sih tips agar lolos KKN Kebangsaan. Iya. Mungkin selanjutnya Abang bisa jelasin nih, apa sih itu KKN Kebangsaan? Oke, apa sih itu KKN Kebangsaan? Nah, seperti yang kita ketahui KKN, yang namanya KKN itu kuliah kerja nyata. Nah, kuliah kerja nyata ini tentu sudah ada di dalam kurikulum ya teman-teman semuanya, di dalam perguruan tinggi. Nah, KKN ini disebut dengan KKN Kebangsaan. Mengapa KKN Kebangsaan itu ada? Nah, tentu KKN Kebangsaan itu pertama kali dilaksanakan di Universitas Hasanuddin. Nah, jadi KKN Kebangsaan ini kegiatan atau aktivitas untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bagian dari kuliah kerja nyata. Nah, jadi KKN Kebangsaan itu sebenarnya ditanggungjawabkan oleh Direktorat Jenderal Teknologi Dirjen Dikti. Nah, jadi seperti itulah ya. Wah, oke. Nah, sekarang Bang, bagaimana sih bisa menjadi peserta KKN Kebangsaan untuk mewakili Umrah? Nah, jadi bagaimana sih jadi perwakilan ya, Iya. delegasi Umrah. Nah, tentu namanya KKN Kebangsaan ini dilaksanakan setiap tahunnya ya, teman-teman semuanya. Jadi KKN Kebangsaan ini sudah berjalan, sekarang sudah masuk ke 11 tahun. Jadi dari 2013 sampai dengan 2023 kemarin telah dilaksanakan KKN Kebangsaan. Nah, jadi supaya bisa menjadikan bagian dari delegasi Umrah untuk KKN Kebangsaan, tentunya ada informasi yang bakal diberikan. Jadi tinggal tunggu saja, pantau terus KKN Kebangsaan. Nah, biasanya kalau tahun sebelumnya kalau nggak salah itu sudah dirancang dari bulan September. Nah, sekarang udah bulan Oktober nih, mungkin untuk tahun 2024 mungkin sudah dirancang atau sedang dirancang. Nah, jadi ditunggu saja informasinya. Nah, untuk mengikuti KKN Kebangsaan ini kan mungkin perlu persiapan ya Bang. Nah, apa aja sih persiapan yang dilakukan untuk mengikuti KKN Kebangsaan? Nah, untuk persiapan yang disiapkan untuk mengikuti KKN Kebangsaan ini tentunya kemauan, keberanian, mentalitas. Kita harus punya motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berlingkungan langsung dengan masyarakat. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kita harus punya motivasi dalam diri kita untuk kita mencoba hal-hal yang baru. Kita mengasah soft skill kita, melatih kepemimpinan kita, dan bagaimana caranya kita menjadi manusia atau mahasiswa yang mampu bermanfaat bagi masyarakat. Wah, jadi sebelum mengikuti Abang menjadi delegasi KKN Kebangsaan kan mungkin ada tahap-tahap seleksi nih. Iya. Boleh Abang kasih tahu nggak nih ke kami semua, seleksi apa sih yang Abang lakukan agar menjadi peserta delegasi KKN Kebangsaan? Jadi yang harus dipersiapkan teman-teman semuanya tentu berkaitan dengan administrasi. Nah, selain itu juga, selain dari administrasi juga ada wawancara.
Nah, ini merupakan bagian dari tanggung jawab masing-masing perguruan tinggi. Apakah dia seleksinya melalui administrasi saja atau dia menggunakan administrasi dan wawancara. Jadi perguruan tinggi itu mempunyai keputusannya masing-masing untuk mewakilkan mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi untuk mengikuti KKN kebangsaan. Nah, untuk syarat-syarat apa sih yang seharusnya dikumpulkan atau dipersiapkan terlebih dahulu mulai dari sekarang ya teman-teman semuanya. Jadi tentunya nanti teman-teman yang berada di semester 6 menuju semester 7 nanti jangan lupa untuk ikut KKN kebangsaan. Nah, tentunya mahasiswa umrah harus ikut ya. Jadi untuk syarat-syaratnya itu tentu dia harus, kalau tidak salah, itu harus memenuhi 100 SKS. Tidak hanya itu juga, dia harus mengurus surat kesehatan. Karena apa kita harus mengurus surat kesehatan? Karena ketika kita pergi ke daerah lain, kita belum tentu kita sehat atau tidak. Jadi perlu dipersiapkan diri, mentalitas, fisik itu harus disiapkan. Karena KKN kebangsaan itu dilaksanakan 30 hari, itu udah termasuk efektif untuk melaksanakan KKN. Selain mengurus surat kesehatan, ada juga kita harus berkelakuan baik. Nah, jadi sebagai mahasiswa-mahasiswi yang baik, tentu kita harus berkelakuan baik ya di lingkup kampus supaya kita dapat menjadi bagian dari delegasi KKN kebangsaan. Bukan hanya surat berkelakuan baik aja, yang terpenting adalah organisasi. Jadi organisasi maupun komunitas yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi tentunya itu menjadi nilai plus untuk menjadi bagian delegasi. Selain ikut komunitas dan organisasi juga, dia harus mempunyai banyak-banyak prestasi. Jadi untuk teman-teman semuanya, itulah sedikit syarat-syarat untuk mengikuti dan mengikuti delegasi KKN kebangsaan seperti itu. Dan masih banyak lagi syarat-syarat. Jadi tunggu saja informasi lebih lanjut. Ya, jadi ditunggu aja ya Bang informasi lebih lanjutnya. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, apa sih yang membuat Abang tertarik untuk mengikuti KKN kebangsaan nih? Coba boleh diceritakan Bang. Nah, jadi ketertarikan saya untuk mengikuti KKN kebangsaan ini sebenarnya saya termotivasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari senior-senior, terus dari melihat, oh ya, kita harus kasih tahu dulu nih, bahwasanya Universitas Maritim Raja Ali Haji itu pernah menjadi tuan rumah penyelenggara KKN kebangsaan pada tahun 2017. Jadi kampus umrah kita ini pernah menjadi penyelenggara tuan rumah KKN kebangsaan tahun 2017. Seperti itu. Jadi tentunya yang harus kita persiapkan, motivasi apa aja yang kita harus persiapkan, tentu keberanian, kepemimpinan, rasa ingin mencoba hal yang baru. Itu yang harus kita men-challenge diri kita sendiri, mencoba hal yang baru sehingga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi perasaan-perasaan itulah yang timbul di dalam diri saya, baik itu secara internal maupun eksternal, saya dapatkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Oh, jadi Abang yang suka pengabdian ya kepada masyarakat benar. gitu. Nah, kalau jadi di KKN kebangsaan itu kita melakukan program kerja ya Bang? Atau kita cuma main-main aja nih, happy-happy di sana gitu? Jadi apakah di KKN kebangsaan kita harus melakukan program kerja nih Bang? Oke, baik. Tentunya namanya KKN kebangsaan kita harus melaksanakan program kerja. Jadi masing-masing mahasiswa sebenarnya dipersiapkan dari masing-masing kampus itu sudah ada rencana program kerja apa aja yang akan kita laksanakan di desa yang kita tuju. Nah, jadi untuk segala program kerja yang kita laksanakan, yang akan kita laksanakan, itu harus kita susun. Nanti untuk lebih lanjutnya, ketika kita sudah diberikan kelompok dan kita sudah diturun ke lapangan, nah saat itulah kita bersama kelompok kita untuk menyusun program kerja apa sih yang akan kita laksanakan sesuai dengan kondisi yang ada di desa itu. Wah, jadi di sana Abang melakukan program kerja gitu. Coba Abang ceritain deh sedikit gitu kegiatan yang Abang lakuin di KKN kebangsaan di Kalimantan Barat ya Bang? Ya. Nah, program kerja apa sih yang Abang lakukan bersama kelompok Abang gitu coba? Oke, jadi program kerja apa yang dilaksanakan saya ya bersama kelompok saya yaitu kelompok 45 tentunya di Kabupaten Sambas.
di Desa Sungai Baru. Jadi ada 10 tema yang dituangkan untuk melaksanakan program kerja yakni yang salah satunya yang pertama itu ada pengembangan teknologi. Nah, pengembangan teknologi ini kami kelompok 45 atau kelompok-kelompok lain juga itu dituntut atau untuk membuat website sehingga segala bentuk informasi dari masing-masing desa itu supaya tersalurkan ke masyarakat, terus bahkan keluar daerah. Jadi salah satu program itu pembuatan website. Nah, ada pembuatan website juga dari Desa Sungai Baru, yaitu kelompok 45, namanya sungaibaru.com. Nah, jadi teman-teman semua bisa lihat sungaibaru.com ya. Di bawah ini ya. Nanti tim edit yang edit ya. Oke. Jadi itu yang salah satunya pengembangan teknologi, pembuatan website. Terus yang kedua, kita bagaimana mencegah stunting, karena apa? Permasalahan stunting ini merupakan permasalahan secara nasional yang harus kita terus perhatikan. Jadi yang kami lakukan itu namanya program Isi Piringku. Nah, Isi Piringku itu kami membuat satu kelompok ya, di mana program kerja Isi Piringku itu berisi beberapa makanan-makanan dan nasi yang mempunyai gizi, terus karbohidrat dari nasi itu harus setara dan seimbang sehingga pertumbuhan tumbuh besar bayi atau anak kecil itu supaya sehat. Jadi itu program 2 yang kami laksanakan. Selain itu ada juga program Cinta Bangga Paham Rupiah. Nah, Cinta Bangga Paham Rupiah ini merupakan tema dari mengajar di perbatasan. Jadi Cinta Bangga Paham Rupiah ini kami sosialisasikan bagaimana sih kita cinta terhadap rupiah kita, bangga terhadap rupiah kita, dan paham terhadap rupiah kita. Jadi kami melaksanakan CBPR itu di sekolah-sekolah dan masyarakat. Itu udah ada 3 ya program kerja yang kami laksanakan. Selain itu juga kami membuat VCO. Nah, VCO itu merupakan berbahan dasar dari kelapa sehingga dijadikan minyak nabati sehingga bisa dimanfaatkan untuk kecantikan dan segala manfaat lainnya. Nah, tidak hanya itu juga kami melaksanakan program kerja yang lain. Kami cukup banyak juga ya program kerja yang kami laksanakan kelompok 45 ini, yaitu sosialisasi tentang nafzah, terus kenakalan remaja. Dan selanjutnya kami juga membuat inovasi absen barcode untuk desa dan sekolah yang ada di Desa Sungai Baru. Jadi masih banyak program-program kerja lain lah ya yang kami laksanakan di Desa Sungai Baru. Wah, menarik kali ya Bang, program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Abang gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang, coba Abang berikan tips dan motivasi untuk mahasiswa ilmu administrasi negara agar kita semua nih mau mengikuti KKN kebangsaan nih Bang. Oke, baik. Tips untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Maritim Raja Halia Haji, yaitu tips yang pertama, teman-teman jangan pernah merasa ragu. Jangan pernah merasa iri dengan teman-teman yang punya prestasi. Kita harus berani mencoba. Itu poin pentingnya. Kita harus berani mencoba hal yang baru. Nanti informasi mengenai KKN kebangsaan itu akan disampaikan oleh pihak kampus dan diserahkan kepada masing-masing fakultas. Dan masing-masing fakultas itu akan memberikan lagi kepada masing-masing prodi yang ada di kampus. Jadi teman-teman semua, tips untuk lulus ya poin pentingnya itu adalah organisasi, komunitas, terus pernah membawa kebermanfaat bagi kampus dengan segala prestasi yang diberikan. Jadi teman-teman semuanya, poin 1 dari saya, harus berani mencoba dan harus bertanggung jawab. Itu 2 poin itu yang seharusnya dimiliki oleh seorang mahasiswa. Itu saja mungkin dari saya. Oke, wah menarik sekali ya teman-teman untuk mengikuti KKN kebangsaan ini. Mungkin sekian aja nih Bang dari podcast kita kali ini. Terima kasih Bang Almar telah datang di podcast
Ian Berdialogika. Mungkin terima kasih pada teman-teman yang udah menonton dan sampai jumpa. Bye.